Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sobat semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi di channel Puspa Garden. Video kali ini kami akan coba membahas tentang salah satu tanaman hias. Ini mungkin sobat sudah tidak asing tentang tanaman hias yang satu ini. Ini sudah ada di hadapan sobat semua tanaman hiasnya itu. Jadi ini adalah tanaman hias Epipremnum manjula. Ada juga yang biasa menyebutnya juga dengan nama sirih balon. Nah, si Epipremnum manjula ini bisa tumbuh sangat besar sobat ya. Ini seperti ini untuk ukuran yang besarnya itu. Nanti akan kita bahas lebih jelas lagi. Nah, sekarang kita bahas dulu sobat ya, seperti apa sih Epipremnum manjula ini, bagaimana cara perawatannya, media tanamnya, pupuknya, dan juga cara perbanyakannya. Langsung saja kita coba bahas sobat ya. Nah, jadi dia itu bentuk daunnya itu membulat ya sobat ya, seperti ini, membulat tuh. Makanya disebut juga dengan sirih balon. Ada yang menyebutnya sirih balon. Yaitu warnanya itu hijau dengan corak bercak-bercak putih seperti ini. Ada juga yang seperti splash seperti ini warnanya nih. Dia itu tangkai daunnya juga seperti ini sobat ya, warnanya itu belang-belang tuh seperti warna daunnya, hijau dan putih. Atau biasa disebut juga dengan nama varigata sobat ya, tanaman varigata dengan warna belang-belang seperti ini. Untuk warna aslinya itu warnanya hijau ya sobat ya, nanti akan kita lihat di sebelah sana ada yang warnanya balik lagi ke warna hijau. Salah satu contohnya ini sobat ini, agak dominan ke hijau nih warnanya tuh. Nah, seperti ini. Ini jadi warna hijau seperti ini. Ini kita lihat dulu untuk serat-serat daunnya seperti ini nih. Ini bagian atasnya seperti ini. Ini bagian bawahnya seperti ini. Dan dia itu termasuk jenis tanaman hias yang merambat ya sobat ya. Dia itu merambat seperti ini. Jadi seperti kebanyakan tanaman sirih-sirihan. Karena dia juga termasuk jenis tanaman Epipremnum ya sobat ya. Jadi Epipremnum itu termasuk tanaman yang merambat seperti ini. Nah, sekarang kita bahas bagaimana cara perawatan Epipremnum manjula ini. Jadi sebagaimana tanaman yang merambat, dia itu membutuhkan turus ya sobat ya, atau rambatan untuk merambat si batangnya ini. Jadi dia kalau nggak dirambatin dia ke bawah seperti ini sobat ya tuh. Dan dia itu daunnya kalau di ke bawah seperti ini dia nggak bisa besar sobat ya. Paling segini ukuran besarnya itu. Jadi kalau mau ukurannya besar, sobat harus memberikan turus atau rambatan. Jadi dia itu bisa dirambatkan ke tembok juga bisa seperti ini, ke pohon juga bisa, atau ke turus. Nah, dia itu selain dijadikan tanaman hias rambat yang menggunakan turus atau yang di bawah, bisa juga dijadikan tanaman gantung ya sobat ya. Ini kita lihat dulu untuk tanaman gantungnya, Epipremnum manjula yang digantung. Nah, ini yang digantung seperti ini sobat ini. Ini seperti ini tuh. Ini jadi dia bisa dijadikan tanaman hias gantung juga bisa, dijadikan tanaman hias rambat yang dirambatkan ke pohon atau turus juga bisa. Ini seperti ini kalau dijadikan tanaman gantung. Nah, jadi juga bisa dijadikan sebagai tanaman gantung ya sobat ya. Bisa jadi seperti tirai ini kalau ada banyak ya sobat ya tuh. Kemudian untuk penempatan Epipremnum manjula ini bisa sobat letakkan di tempat yang teduh, jangan terkena sinar matahari langsung. Bisa di bawah naungan paranet ataupun di bawah pohon yang agak teduh juga bisa. Atau di teras-teras rumah juga bisa sobat ya. Yang penting jangan terkena sinar matahari langsung, karena si daunnya itu bisa gosong nantinya dia. Meskipun jangan terkena sinar matahari langsung, tapi dia tetap butuh cahaya matahari sobat ya, karena untuk proses fotosintesis. Selanjutnya untuk media tanamnya itu sobat bisa menggunakan campuran dari sekam bakar, sekam mentah, ada kompos ataupun pupuk kandangnya juga. Untuk perbandingannya itu sekam bakarnya 1, sekam mentahnya 1, pupuk kandang atau komposnya 1. Jadi untuk media tanam itu nggak ribet ya sobat ya. Sobat gunakan aja media tanam yang sobat miliki atau yang mudah ditemui di tempat sobat. Jadi untuk media tanam itu nggak ribet ya sobat ya. Dan juga perawatannya ini juga nggak ribet. Kemudian untuk pupuknya juga sobat bisa menggunakan pupuk NPK aja. Pakai NPK yang seimbang aja sobat ya, yang 15-15-15 misalnya. Bisa yang ditabur ataupun yang disemprot. Tapi untuk pupuk itu juga nggak ribet ya sobat ya. Sobat gunakan aja pupuk yang sobat miliki atau yang mudah ditemui di tempat sobat. Kemudian untuk perbanyakan dari Epipremnum manjula ini juga sangat mudah sobat ya. Jadi kalau dibiarin seperti ini nih, dia kan akan menjalar seperti ini. Nah, si akarnya ini nanti akan nancap ke tanah seperti ini sobat ya nih. Ini tinggal sobat potong aja di bagian sininya. Nah, ini sudah kita perbanyak sobat ini. Ini sudah jadi dua tanaman dari pemotongan ini. Ini seperti ini bisa sobat pindahkan aja ke pot atau ke media tanam lainnya. Atau bisa juga dengan cara menggunakan daun pancing ya sobat ya, seperti ini. Misalnya ini dipotong aja seperti ini. Jadi menggunakan satu daun pancing seperti ini nih. Ini bisa langsung sobat tanam aja di media tanam seperti ini. Kesini misalnya, jadi satu daun pancing itu biasanya ada satu mata tunas. Jadi nantinya dari satu daun ini akan menghasilkan satu tanaman baru. Seperti ini sobat ini. Jadi cukup mudah untuk memperbanyak Epipremnum manjula itu.
Nah, untuk ukuran yang besarnya itu seperti ini sobat ya nih. Ini lumayan besar sekali untuk EP premiumnya. Jadi dia itu dirambatkan ke pohon ini ke pohon asamnya sobat ya, seperti ini nih. Ini cukup lebar sekali, dia lebih dari telapak tangan saya ukurannya itu. Dan untuk batangnya juga ini udah sebesar jempol saya sobat ya, batang daunnya itu. Untuk batang pohonnya ini sudah 2 kali lipat dari jempol saya ini ukurannya. Nah, ini kalau sudah besar seperti ini lumayan bagus ya sobat ya untuk menghias rumah sobat. Jadi dia itu harus dirambatkan supaya ukuran daunnya itu bisa menjadi besar seperti ini. Jadi kalau nggak dirambatkan itu nggak bisa besar sobat ya daunnya itu. Nah, ini untuk daun yang kembali ke warna hijau nih sobat ya, seperti ini nih. Ini tadinya bawahnya itu warnanya seperti biasa, belang-belang atau variegata. Kemudian bagian pucuknya ini berubah menjadi hijau lagi. Nah, itu dia sobat sedikit penjelasan tentang tanaman hias Epipremnum manjula ini. Jadi ini lumayan bagus sobat ya untuk jadikan tanaman hias di halaman rumah sobat, yaitu bisa jadikan tanaman hias gantung ataupun tanaman hias merambat. Nah, sobat mungkin bisa membelinya di toko-toko tanaman hias terdekat, biasanya sudah banyak yang menjualnya sobat ya. Harganya juga lumayan terjangkau. Atau sobat juga bisa membelinya secara online di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, atau yang lainnya. Nah, mungkin sekian dulu sobat ya untuk video kali ini tentang tanaman hias Epipremnum manjula ini. Jika di antara sobat ada yang ingin menanyakan, mungkin bisa langsung tulis di kolom komentar. Atau sobat ingin menambahkan juga bisa langsung tulis di kolom komentar. Jadi kita sharing-sharing aja di sini. Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.